Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua B di sini channel gua Gugeng Berata, dan di video gua kali ini gua bakal ngebahas satu buah helm lokal, dan rencananya helm ini bakal gua pakai sebagai helm daily gua. Harusnya helm ini bisa dipakai buat motor matic gua sama motor sport gua. Helm apakah itu? Let's go kita bahas. Dan ya seperti yang kalian lihat, ini gua sebenarnya lagi di kantor gua hari ini. Tapi gue sempetin buat bikin konten buat kalian karena gue sempet kepo sama helm ini. Yang follow Instagram gue pasti tahu, gue sempet posting di story gue tentang helm ini. Langsung aja kita bahas helmnya. Ini dia RSV FFS 21. Let's go. Oke, ini helmnya udah ada di depan gue. Ini adalah RSV FFS 21. Gak cuma helm ya, karena gue udah ada visornya juga. Ntar kita buka dan bakal kita pasang, dan juga gue bakal tes bobot helmnya sesuai nggak sama spek yang ditulis. Ben, sini Ben. Ben, ini bantuin kerja lu. Mana? Kita beresin dulu biar bisa fokus ya. Ini namanya kantor, jadi ini berantakan. Oke, ini dia helmnya si RSV FFS 21, dan di sini udah ada, bisa kelihatan ada dua sertifikasinya, ada SNI, ada DOT. Ini yang gua ambil size-nya adalah yang L. Lingkar kepala gua kebetulan itu 5960, harusnya sama helm-helm lain. Nanti kita bakal bahas juga tentang sizingnya dia. Dan yang menarik, helm ini itu punya dua shell size. Jadi kalian harusnya nggak ngerasain yang namanya helm itu kayak kegedean gitu kalau dipakai ya bentuknya. Langsung aja kita buka. Oke, jadi ini sebenarnya nggak pure unboxing karena ini helm sebenarnya udah gue buka kemarin, cuman kalian biar ngerasain feel-nya aja. Dan harusnya kalau kalian kirim untuk pembelian untuk pengiriman keluar kota, mereka harusnya punya SOP buat ngirim helmnya supaya aman gitu pengirimannya. Kita lihat di bagian dalamnya. Oke. Nah, sini dulu nih. Di kotaknya itu nggak ada apa-apa selain helm sama manual booknya. Harusnya manual booknya juga kalian jarang banget baca ya, karena gue juga nggak bakal bahas tentang manual booknya. Oke, langsung kita singkirin aja. Dan ini dia helm si RSV FFS 21. Langsung aja gue buka. Yoi. Biar kalian bisa ngelihat bentuknya secara detail, langsung aja gue sikat video sinematik. Let's go. Oke, jadi sebelum gue tanya pendapat anak-anak tentang helm ini, biar asik, visornya ini kita ganti dulu sama visor yang ini. Gokil. Biar ganteng, baru nanti kita tanya pendapat anak-anak. Oke. Jadi untuk ngebukanya sebenarnya lo boleh close up dikit lagi Ben. Ini tinggal kalian buka, di sini ada tuas kayak buka buat ngebuka si penguncinya, lalu tinggal tarik, gampang terlepas. Kita tarik, Pasangnya sama ya? sama harusnya. Langsung masuk coy, gokil. Oh gitu, gampang banget. Dan ini udah kelok. Nah, sebelah sini coba. Oke. Udah? Nggak juga sih, ini kayaknya gue belum yakin. Oh udah, mantap. Anjay, kita gas sinematik lagi lah. We used to taste all you and me. We used to taste all you and me. We used to taste all you and me. If it should be. Ini dia looknya setelah gue ganti visor. Anjir, GG. Kita putar manual karena gue nggak punya alat buat muternya. Gimana menurut kalian? Ganteng apa enggak?
Terus kita bakal nanya juga pendapat anak-anak di kantor. Let's go. Yuk. Yuk. Ya. Gue mau nanya nih, kalau helm kayak begini, menurut lo gimana? Kan bagus. Cicilan berapa, Pak? Helm kayak begini, kira-kira harganya berapa kalau menurut lo? Menurut saya ya 1,2 kali, 1 juta lah. Oh yaudah lo bayarin ke gue 1 juta. KTP dulu. Bukannya itu kamu gak kena. Pasti Ya, boleh. kalau ini ditawar 2 juta pasti nih. Enggak sejutaan. 1 juta juga. Kirain 2 juta. Tambahin deh. Tambah sejuta. 2 juta ada. Enggak. Bos, Tapi nggak bisa dibuka ini dalamnya. enggak bos, ini serius 1 Apanya juta yang ada. Sejutaan dalamnya. Bisa lah. Bisa. Bisa cuci. 1 juta ada, Pak. Sejutaan. Ya sejutaan lah ya. 100.000 Yaudah, ada. ntar gue laku. Gue jual kalau 1 juta. Ayo kita ke bawah. Gak asik di sini gengnya. Enggak asik ya. Apa om sih gue jawab? Menurut lo gimana? Helmnya ganteng nggak? Keren nggak? Keren banget om. Ya. Jangan lebay, nggak serius. Iya keren Pak. Terus kalau menurut lo ini helm harganya berapa? Enggak, menurut lo berapa itu? Di atas 1. Di atas 1. Di atas 1 1. berapa? 1,5 lah. 1,5. Ayo udah. Tapi kalau dikasih lo mau? Mau banget. Ini emang mukanya emang. Mukanya lihat. Mauan emang. Oke, jadi tadi gue udah nanya sama anak-anak pendapat mereka tentang helm ini seperti apa, dan sengaja gue tanya tentang harga juga karena gue pengen ya kira-kira kalau misalkan orang yang nggak terlalu ngikutin tentang helm, kalau mereka ditanya tentang helm ini tuh gue pengen tahu pendapat mereka tuh seperti apa gitu ya. Mengenai desain, helm ini menurut gue sporty, terus dan harusnya memang aerodinamisnya itu enak banget seperti yang kalian lihat. Kalau misalkan dari depan itu dia bisa dibilang lumayan lancip, cocok banget buat dipakai motor sport ataupun motor matic. Dan di sini udah ada built-in spoilernya, bawaan dari helmnya. Di sini buat pembuangan udara. Terus ventilasinya sendiri itu ada di atas, ini ada kanan kiri. Terus habis itu ada di depan juga dan ada di bawah ya. Dan pastinya nanti pada saat gue riding, gue juga rencananya pengen bikin video, pengen ngasih lihat ke kalian gimana rasanya kalau helm ini dipakai buat riding. Apakah semua air ventilasinya itu bisa bekerja? Apakah benar-benar berasa? Nanti gue bahas pada saat gue bikin video reviewnya pas jalan. Tapi sekarang kita bahas dulu mengenai spek si helm ini tersebut. Oke, bicara mengenai spek, helm ini bahannya pure ABS. Terus helm ini kuat banget, seperti yang kalian lihat di Instagramnya RSP sendiri, itu udah ada video pengetesan gimana helm ini dibanting, dibacok, nggak ada dibacok, dibanting, terus habis itu dites, diinjek dan segala macam. Dan kemarin pada saat launching juga, itu gue sempat ngelihat mereka itu ngedemonstrasiin gimana helm ini disiksa ya. Jadi diinjek sama orang yang beratnya sekitar 70-90 kg, tetap kuat. Tapi ya yang pasti helm ini peruntukannya itu bukan untuk dipakai buat track day menurut gua. Karena buat gua sendiri yang udah ngerasain pentingnya helm buat dipakai di track day, karena gue sempat ngalamin kejadian seperti ini. Nah, jadi gue rasa pentingnya kita untuk tahu spesifikasi helm tersebut itu bisa dipakai buat track day atau enggak, itu sangatlah penting ya, itu penting banget. Terus helm ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk city ride ya, untuk kalian riding di dalam kota ataupun mungkin mau touring masih bisa. Jadi peruntukannya bukan untuk di track lah sebenarnya. Walaupun sebenarnya di jalanan Indonesia tuh lebih serem daripada track day sebenarnya. Itu the truth. Kita lanjut bahas mengenai daleman si helm ini tersebut, dan ini menurut gue yang menarik. Jadi, nah busanya itu nyaman banget, enak beneran enak. Terus ini yang bikin gue sebenarnya suka sama helm RSV. Walaupun kita nggak tahu durability-nya atau jangka panjangnya itu kualitasnya seperti apa. Karena gue harus ngerasain pakai ini helm untuk jangka waktu yang cukup lama ya harusnya ya. Dan harus sesering mungkin gitu biar tahu. Di sininya dia udah ada SIN kartennya. Jadi ini untuk menghalangi supaya misalkan
angin itu nggak masuk ke dari depan, itu langsung direct ke dalam helmnya tersebut. Jadi kalau misalkan apalagi yang sering ngevlog gitu, kalau misalkan kalian naruh mic di dalam sini, kalau misalkan nggak ada chin kartennya, itu suaranya bakal. Untuk pengunciannya sendiri nice banget, dia udah double D-ring, jadi bukannya pakai micro lock lagi, jadi harusnya udah safety banget. Dan kualitas talinya sendiri ini bukan yang tipis gitu. Oke, bahas mengenai visor. Jadi di sini di FFS 21 itu menggunakan flat visor, which is itu nice, bagus. Karena menurut gua kalau misalkan kita pakai helm yang visornya cembung-cembung, itu bisa bikin kita mual. Kalau kita pakai gitu kayak lama-lama kayak kurang nyaman lah gitu ngelihatnya, karena itu nggak real. Nah kalau flat visor itu udah sama kayak helm-helm yang sering gue pakai gitu. Jadi semuanya udah flat visor. Harusnya nyaman karena visualnya itu benar-benar kayak kita ngelihat pakai mata kita sendiri. Visor sendiri seperti yang tadi gue bilang bahannya adalah polycarbonate, jadi itu anti scratch. Dan seperti apa anti scratchnya, apakah benar-benar bagus, gue nggak tahu karena itu harus melakukan tes. Tapi intinya mereka ngeklaimnya seperti itu, which is juga bagus. Dan untuk visor sendiri di sini gue pakai pilihan yang warna iridium rose gold. Jadi kalau kalian pengen beli helm, harganya itu adalah seperti ini di marketplace-nya RSP sendiri, dan visornya harganya ya itu dia harganya. Jadi kalau kalian paketin ya harganya mungkin sekitar, which is masih affordable menurut gua buat dapetin helm seperti ini. Dan yang paling menarik, mereka untuk helm RSP FFS 21 ini mereka punya 2 shell size. Jadi itu yang menurut gue cukup menarik buat sebuah merek helm lokal, karena gue sering banget melihat kayak ada orang gitu riding gitu kan, helmnya kayak kegedean gitu kalau digoyangin tuh kayak jadi kayak mainan yang di mobil, lo tau kan Ben? Tahu dong. Tahu. Ya pokoknya kayak gitu, jadinya kayak helmnya kegedean gitu. Oke, jadi shell size yang pertama itu yang paling kecil itu kalau nggak salah nih ya, cuman nanti bakal gue konfirmasi ke Mas Irfan, mungkin gue bakal tanyain. Cuman kalau nggak salah kemarin pada saat gue launching, yang gue lihat untuk shell size yang pertama yang kecil itu untuk ukuran S dan M. Dan untuk shell size yang kedua yang lebih gede itu untuk ukuran L, XL, dan double XL. Oke, jadi mereka ngeklaim beratnya helm ini adalah 1400 gram. Kita bakal cek bener nggak berat helmnya itu segitu. Karena gue udah bawa alat timbangan. Oke, langsung kita tes. Ini gue bawa apa namanya nih, donat helm ya, gue bilangnya. Kita bikin ini ukurannya. Nah, kita start dari 0 ya. Kita taruh helmnya. Benarkah beratnya itu 1400? Oke, berat tepatnya adalah sekitar 1468 gram. Itu realnya ya. Mantap. Dengan berat 1400 gram itu harusnya memang, sekitar 1400 gram itu alasan kenapa helm ini mau gue pakai buat daily ride, karena ya cukup ringan gitu ya. Dan langsung kita sikat helm ini kalau dipakai itu rasanya seperti apa. Agak susah, masih perawan. Kita cobain. Menurut gue ini memang nyaman karena emang ringan helmnya ya. Sebentar, sabar dong. Sizingnya buat gue pas, buat lingkar kepala 59. Di sininya nggak ada space yang berlebih ya. Tuh. Terus. Kalau rambut gondrong pakai itu bisa Pak? Tergantung gondrongnya kayak gimana ya. Kalau kayak bulu keriting agak susah. Dan ya menurut gue sih ini nyaman. Tinggal nanti pada saat dipakai riding, gue bakal bikinin videonya. Cara buka helm tuh kayak gini ya guys, dipegang kayak begini. Tuh, gampang. Oke guys, jadi sekian dulu video gua kali ini bahas tentang helm ini. Ini adalah video unboxing dan bahas singkat tentang RSP FFS 21, dan ya ini helm lokal yang menurut gue cukup racun ya buat gue rekomendasiin ke kalian. Cuma nanti bakal gue kasih tahu bagaimana feel-nya pada saat dipakai seperti apa. Nanti gue bakal bikinin video terpisah pada saat gue pakai helm ini riding. So stay tune di channel YouTube gue. Oke? Thank you guys for watching. Bye.